Tadi udah direkam belum ya yang tadi? Aduh, sayang sekali tadi tuh waktunya. Belum ya, ya Allah, belum. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini lanjut lagi ya, tadi keputus ya. Nah, sayang banget tadi itu tidak terekam ya. Nah, jadi apa? Eh, karena dari permasalahan ekonomi yang berbeda ya, dari sudut pandang yang berbeda, permasalahan itu berbeda, yaitu adanya keinginan yang tidak terbatas tadi ya, keinginan yang tidak terbatas ditambah lagi dengan sumber faktor produksi yang terbatas, terus motif ekonomi itu adanya pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya ya, sehingga muncullah produknya tadi riba ya. Nah, riba ya, atau adanya pertambahan. Kalau bahasa apa namanya agama itu adanya pertambahan. Ya, riba itu adanya penambahan. Nah, kalau menurut Imam Romli, ya, riba itu adalah adanya pertambahan atau az-ziyadah ya, ada penambahan tanpa adanya nilai pengganti yang seimbang atau equal counter value ya, tanpa adanya nilai pengganti yang seimbang antara apa namanya pertambahan tadi ya. Adanya pertambahan manfaat tanpa adanya nilai pengganti yang seimbang. Nah, di sini ada jadi riba itu bukan hanya dalam bentuk uang tapi manfaat ya. Ya bukan hanya apa namanya kalau kita rupiah ya, dolar, tapi juga misalkan yang lain. Misalkan ada orang mau minjem nih ke kita gitu kan. Terus saya bilang gini, misalnya ada orang minjem ke saya, terus saya bilang gini, "Aduh pijitin apa, pijitin dulu dong," gitu kan. Baru deh saya kasih pinjem gitu kan. Nah, pijitannya itu adalah riba ya, pijitan itu adalah riba. Nah, sehingga ulama-ulama terdahulu itu bahkan melarang orang yang apa, melarang orang yang ya apa, yang menawarkan. Jadi gini, contohnya aja langsung, misalkan siapa ya, misalkan Agung ya, misalkan Agung, Gung, hadir Gung, Gung, nah, kenapa nih Agung? Oke lah, oke ya, mungkin speakernya rusak ya. Nah, misalkan Agung ya, Agung dengan misalkan kalau Muhammad Farhan ya, misalkan ya, Agung misalkan punya motor ya, misalkan punya motor. Terus Farhan misalkan ya tidak punya motor. Nah, terus suatu saat Agung misalkan aja nih ya, misalkan ya. Ya oke nggak apa-apa Agung. Nanti bisa lihat rekamannya ya. Saya juga akan rekam ini ya sengaja ya. Saya akan rekam ini dan akan saya upload ke channel saya ya. Hai guys. Nah, apa di YouTube saya ya. Makanya tadi sayang juga tuh apa tidak kerekam ya. Biasanya saya selalu merekam. Jadi saya kembali lagi ya. Misalkan Agung punya motor misalkan ya. Terus misalkan lagi ya Farhan ya. Misalnya Farhan punya mobil gitu. Farhan misalkan nggak punya motor atau nggak punya kendaraan ya misalkan ya. Nah terus ini misalkan aja ya. Misalkan Agung itu setiap ketemu Farhan itu nggak pernah nawarin gitu, nawarin misalkan gue Han bareng yuk gitu kan, belum pernah, nggak pernah nawarin nih ya. Nah ternyata suatu ketika Agung butuh uang gitu kan dan meminjam kepada Farhan ya, meminjam kepada Farhan dan Farhan pun ngasih gitu kan. Nah semenjak Farhan memberikan uang ya ke Agung pinjaman itu ya, maka Agung apa namanya selalu menawari Farhan bareng. Nah, padahal sebelumnya belum pernah nawarin. Nah, tumpangannya itu ya itulah riba ya. Jadi bukan cuma tambahan uang ya. Riba itu misalkan minjem 1.000.000 bayar 1.100.000. Oke itu memang udah jelas ya, udah jelas 100.000 itu riba. Tapi ada yang lebih dari itu, maksud itu yang ya apa yang tersembunyi ya.
Misalkan orang yang nggak pernah nawarin apa-apa, yang nggak pernah, apa namanya, ya tadi ya nggak pernah, nawarin barang gitu kan, naik naik motor apa naik mobil gitu sebelumnya. Tapi semenjak dia minjem apa, dia itu minjem uang sama kita ya, minjem uang gitu kan, tiba-tiba saja mendadak jadi baik gitu kan, mendadak jadi, bareng yuk!" Nah, mentang-mentang apa, punya utang gitu kan. Nah, sebelum punya utang nggak pernah itu tuh, apa, nggak pernah negor ya kan, lewat aja, punya mobil, punya motor, lewat aja gitu kan. Tapi begitu dia ngutang sama kita, udah tuh, bareng sini yuk, bareng," gitu kan. Nah, hati-hati itu, riba ya, itu riba ya. Tawarannya itu riba ya. Makanya ulama-ulama terdahulu itu melarang, apa, untuk, apa sih, menerima tawarannya itu ya. Karena, tumpangannya itu adalah riba ya. Walaupun sekarang riba ada yang apa, salah satu ustadz itu ada yang memberikan singkatan-singkatan ya, riba itu, rayuan iblis berujung azab ya kan. Terus ada lagi tuh ya, banyak ya, bunga ya, apa, bunga itu ada juga tuh ya singkatannya ya. Ada tahu nggak? Bunga, bunga riba ya, bukannya bunga orang ya. Ada namanya bunga itu beda lagi ya. Ada yang tahu bunga itu bunga apa? Bunga, singkatan dari apa bunga? Bunga, nggak ada namanya bunga kan di sini kan? Bunga itu apa? Bertambahnya uang, neraka ganjaran Anda. Nah, itu singkatan-singkatan aja ya. Nggak keluar kok di ujian nggak keluar ya, nggak usah dicatat tuh ya, nggak usah dicatat. Nah, jadi itulah ya kenapa ada produknya seperti itu, ya kenapa bisa ada produknya tuh riba, apa, bunga, interest, atau apalagi tuh, usury ya, nah itu panjang lagi tuh ya, apa namanya, kenapa kok dalam ekonomi syariah ini dia adanya tuh wadiah, ya kan, adanya tuh mudharabah, murabahah, ya, musyarakah, terus apalagi, kafalah, ya. Nah, itu ada ininya, jadi itu ada semacam epistemologi atau ada semacam, dasar pemikirannya teman-teman, ya. Jadi bukan hanya apa sih, yang ini kalau misalkan kalau yang di konvensionalnya riba gitu kan. Kalau yang syariahnya mudharabah, bukan cuma diversifikasi produk, bukan, tapi memang ada dasarnya ya, dasar pemikiran itu beda gitu. Dasar pemikirannya itu beda antara yang syariah dengan yang konvensional ya. Sehingga tidak ada lagi ya anggapan ya, dulu tuh apa ada anggapan ya, itu mah dia syariahnya di luarnya aja gitu kan. Dalamnya Saripah gitu kan. Ada yang nama Saripah nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, jadi itu ada yang menganggap tuh, syariah mah cuma kulitnya doang gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi ketika, akad-akadnya itu syariah ya, nah secara, epistemologinya, pola pikirnya, mindset-nya juga harus syariah juga ya. Nah, makanya di sini saya sedikit memberikan, gambaran ya, tentang ekonomi syariah gitu kan, sebelum masuk ke mata kuliah manajemen dana dan pembiayaan syariah ya. Nah, karena disitulah perbedaannya ya, perbedaannya tuh di situ. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, tadi ya manajemen dana. Mau share screen lagi. Tadi. Ada yang baru gabung. Nah, pembiayaan ya. Pembiayaan, maksud dari pembiayaan di sini adalah, pemberian dana ya, menyalurkan untuk kebutuhan hanya memberikan uang begitu saja ya dalam apa, syariah itu. Jadi dia harus jelas untuk kebutuhannya itu apa gitu kan, apa, untuk yang jual beli ya, investasi jual beli atau untuk konsumtif ya. Nah ini akan dibedakan ya, kalau dalam syariah itu jadi ketika minjem ngasih uang itu dia harus jelas nih untuk apa gitu kan. Nah, dalam satu sisi ada sebagai sumber dana dan di sisi lain ini sebagai pembiayaan. Nah, lembaga keuangan syariah atau ya, nah perbankan syariah itu contohnya di sini ya. Nah, di sini nih biasa nasabah penabung. Nah, di sini adalah nasabah pembiayaan ya, nasabah pembiayaan. Nah, nah dan nasabah penabung ini adalah sumber dananya ya, bisa berupa tabungan ya, deposito, ini misalkan ada pasar modal ya. Lalu
Pembiayaannya itu bisa investasi ya. Investasi itu contohnya bisa seperti mudharabah, musyarakah ya. Lalu pembelian itu misalkan murabahah, ijarah ya, istisna ya. Nah, itu adalah pembelian ya atau sewa ya, ijarah ya, sewa ijarah. Atau ada lagi ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, itu adalah pembiayaan-pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah atau khususnya perbankan syariah ya. Nah, oh ya teman-teman, tadi saya bilang mudharabah musyarakah insyaallah udah ini ya, sudah ngelotok lah ya. Udah semester 6 ya. Tahu kan ya? Oke ya, nggak ada masalah ya. Jangan sampai saya udah ngomong jauh-jauh ya, udah berbusa-busa gitu kan. Ternyata dari sisi pengertiannya masih belum ada yang paham. Nah, itu harus di di ini dulu tuh ya, di refresh kembali ya. Nah, ini adalah bagian dari sumber dana ya dalam suatu lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah itu sendiri sekarang udah banyak ya. Ada bank ya, ada asuransi ya, asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada ventura syariah, ada pasar modal syariah, ada koperasi syariah ya, atau BMT ya, BMT. Nah, ini adalah lembaga-lembaga keuangan syariah. Kalau bank sumber dananya biasanya dari tabungan ya, dari deposito ya, atau dari pemiliknya sendiri ya, dari komisaris ya, dari si ini sendiri ya, itu memiliki saham yang biasa berupa bank kan perseroan terbatas ya, bank itu PT ya. Jadi dari pemiliknya sendiri atau dari pihak ketiga tadi ya, tabungan ya, dari nasabah, deposito ya, atau dari sesama bank. Ada namanya itu investasi mudharabah antar bank ya, investasi mudharabah antar bank syariah ya. IMA iya, IMA ya. Sehingga yang diperjualbelikan itu namanya SIMA ya. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. Nah, itu yang yang diperjualbelikan. Nah, kalau asuransi itu biasanya polis ya, polis asuransi ya, pemegang polis ya namanya ya, nasabahnya itu customer-nya itu namanya pemegang polis, sumber dananya itu dari para pemegang polis itu ya. Nah, kalau pegadaian sekarang sudah mulai meluas ya, terutama yang BUMN ya teman-teman ya. Karena mohon maaf kalau yang pegadaian ini, kalau yang swastanya itu agak-agak ya mohon maaf agak-agak kurang dipercaya ya. Kalau BUMN insya Allah itu udah bisa dipercaya karena lebih sistemnya itu lebih ya pasti lebih bagus lah ya. Yang pegadaian syariah yang punya BUMN ya, bukan yang warna-warni di jalan, bukan ya, itu bahaya, hati-hati ya. Justru malah hati-hati. Kenapa? Karena ya mereka itu bunganya sendiri berlipat-lipat ya, terus juga banyak lah ininya ya. Makanya kalau pegadaian itu langsungnya ke BUMN deh ya, yang BUMN punya ya, pegadaian syariahnya terutama ya. Itu gunakanlah yang punya BUMN karena dari sisi kesyariahannya lebih terjaga, sudah terjamin ada DPS-nya ya. Kalau yang selain dari BUMN ya mohon maaf kurang bisa diandalkan karena kita nggak tahu DPS-nya itu siapa ya kan. Apakah ada atau enggak DPS-nya ya. Nah, sehingga kita juga nggak tahu ya. Nah, jadi kalau pegadaian ini ya, pegadaian syariah ya, ini pakailah yang BUMN aja ya. Kalau bank kan ya ada bank swasta kan banyak kan. Kalau bank itu insya Allah udah lebih rapih lah ya administrasinya ya, sehingga lebih terjamin kalau bank kan. Tapi kalau pegadaian itu pilih langsung aja yang BUMN punya ya. Halo Ventura, nah Ventura ini masih sangat jarang dan bahkan cenderung untuk sekarang itu jadinya fintech ya, fintech syariah ya. Nah, financial technology syariah itu lebih ke fintech ya Ventura itu ya. Nah, ini juga ancaman bagi dunia perbankan nih ya, fintech ini ya. Karena dia hanya dengan sedikit efisien, dengan sedikit SDM saja dia sudah bisa melakukan transaksi jutaan, miliaran, dan bahkan triliunan rupiah ya, fintech ini ya. Nah, kalau dia jadi langsung tuh ya, langsung antara si pemilik modal, kalau bahasanya itu sohibul mal ya, dengan mudorib ya, dengan pengelola ya. Nah, lalu ada lagi pasar modal yaitu yang tempat memperjualbelikan modal. Modal itu apa sih? Saham ya, terus apalagi obligasi ya. Kalau saham itu apa ya? Nah, itu pasar modal ya. Koperasi, nah ini biasa koperasi ini ya anggota koperasi ya. Lalu ada ya dari uang anggota ya, nanti ada SHU ya untuk keperluan anggota, dikelola untuk keperluan anggota secara syariah ya, tidak ada bunga ya, tidak ada riba ya. Nah, ini adalah lembaga-lembaga keuangan syariah ya.
yang akan sedikit kita pelajari tentang bagaimana manajemen dana dan pembiayaannya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Aduh ini waktunya nanti kalau misalnya terputus lagi boleh gabung lagi ya, gabung lagi kalau misalnya terputus. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit lanjut ya. Jadi gini teman-teman, tadi saya juga sudah sedikit memberikan pengantar ya tentang ekonomi syariah ya dan juga bagaimana nanti sangkut pautnya itu antara ekonomi syariah sebagai epistemologinya, sebagai dasar pemikirannya ya terhadap ya ini ya produk-produk dana pembiayaan ya. Nah, ekonomi syariah ya ini memang dia epistemologinya adalah dari Al-Quran dan hadis ya. Pertama ya, kenapa sih menolak yang namanya itu keinginan yang tidak terbatas dan sumber faktor produksi yang terbatas. Ketika mengatakan sumber faktor produksi itu terbatas, itu sama saja kita mengatakan bahwa dunia ini tidak ada yang mengatur ya, dunia ini tidak ada yang mengatur sehingga sebenarnya dia itu terbatas gitu kan. Bahkan ada seorang filosof ya zaman sekarang tuh siapa ya? Dia bilang gini, untuk kufur terhadap Tuhan itu tidak usah engkau menyembah patung. Engkau tidak yakin aja besok engkau tidak bisa makan, itu udah kufur. Ya, artinya apa? Sudah menyatakan bahwa Tuhan itu ada, gitu kan. Ya jangankan kita manusia, ya hewan, hewan, burung ya, itu ketika